Selamat malam. Coba kita undang Pak Budi terlebih dahulu. Selamat malam teman-teman businesspreneur. Yang sudah ada pertanyaan boleh dituliskan pertanyaannya di kolom komentar ataupun di kolom question box. Oke, kita tunggu Pak Budi untuk join terlebih dahulu. Selamat malam teman-teman semua. Suara nggak dengar. Teman-teman apa suara saya? Malam Pak Budi. Oke. Suaranya apa sudah jelas? Ya, bisa kok. Ya, teman-teman lain sudah bisa dengar nggak ya? Malam semua. Suaranya sudah dengar jelas ya? Boleh dikasih jempolnya dulu nih, kita tes suara dulu sebelum mulai. Malam Pak Denny. Ada Pak Mizan juga Pak. Suara Shirley kecil kayaknya ya. Iya Pak. Mungkin karena hujan ya, di sini di saya hujan Pak. Oke. Ya, kita mulai aja biar teman-teman nggak gemes nanti. Nanti gemes repot kita. Oke, selamat malam Pak Budi, juga selamat malam teman-teman. Thank you nih sudah join di sesi live pada malam hari ini. Untuk topik pembukanya yaitu apa tugas CEO sebenarnya, melanjutkan dari sesi bisnis forum sebelumnya ya Pak, karena ada beberapa pertanyaan teman-teman yang belum terjawab. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai nih Pak. Ya, oke. Selamat malam semua teman-teman. Nih kayaknya sudah ada pertanyaan ini disimpan ya nantinya ya. Oke, mungkin sudah lama saya nggak Q&A kayaknya ya. Tanya jawab karena biasanya diisi dengan para partners ya. Dengan para partner kita kolaborasi. Di malam ini kita coba live kembali dan juga sekaligus juga tanya jawab dengan teman-teman mengenai seputar bisnis sebetulnya. Jadi secara umum boleh aja mau tanya apa aja. Tapi sebagai pembuka atau mungkin untuk mungkin saya ambil mungkin topiknya yang cukup sebetulnya tugas seorang CEO atau pemimpin dari sebuah bisnis atau perusahaan itu ya. Nah, karena mungkin teman-teman di sini ini mungkin pemilik perusahaan atau foundernya ya, mungkin juga ada yang sekedar bekerja gitu ya di sebuah perusahaan. Tapi kalau tugas Anda itu adalah seorang CEO gitu ya, nah tentunya Anda harus paham juga sebetulnya apa sih tugasnya seorang CEO yang sebenarnya gitu ya. Nah dari situ mungkin kita bisa coba bagi ya, mungkin tahapannya ya, karena mungkin teman-teman kalau bisnisnya masih kecil, mungkin perannya CEO itu tidak akan sama dengan perusahaan-perusahaan yang kelas menengah. Yang kelas menengah juga mungkin agak sedikit berbeda mungkin dengan perusahaan-perusahaan yang sudah sangat besar gitu ya. Nah, cuman ada beberapa hal sebetulnya persamaan yang ada, mau bisnisnya hanya sendiri gitu ya, maupun misalnya bisnisnya sudah triliunan gitu ya. Nah, persamaannya ada. Ya, jadi pada prinsipnya seorang CEO ya, benar-benar CEO ya, yang namanya Chief ya Executive Officer ya. Namanya aja eksekutif ya. Eksekutif itu kata-katanya itu kan datangnya itu dari execution gitu ya. Jadi mengeksekusi ya sesuatu gitu ya. Jadi seorang chief ya, chief itu kepalanya ya. Jadi kalau Anda seorang CEO itu sebetulnya Anda adalah orang yang paling bertanggung jawab ya, terhadap keberlangsungan bisnis Anda atau bisnis yang sedang Anda jalankan. Atau kalau Anda seorang profesional,
atau yang dibayar ya sebagai CEO, maka Anda orang yang paling bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup perusahaan di mana Anda bekerja gitu. Jadi itu tugas umumnya tentunya ya. Nah, apa sih yang harus dilakukan untuk membuat bisnis itu berkelanjutan ya dan hidup gitu ya? Tentunya macam-macam ya. Nah, diawali tentunya dengan apa sih sebetulnya rencana bisnis Anda itu yang ingin Anda lakukan gitu ya? Apa sih rencana Anda ke depannya yang akan Anda eksekusi itu? Jadi seorang CEO itu pun ya kalau Anda baru mulai bisnis tentunya sebagai owner atau pendiri gitu ya, tentunya Anda yang harus memikirkan ya. Anda mau bisnis apa, bisnis itu mau kemana gitu ya, seberapa besar bisnisnya, dan kemudian apa langkah-langkah yang harus Anda ambil untuk mengeksekusi rencana Anda itu. Jadi tentunya diawali dengan sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap sebuah keberlangsungan sebuah bisnis, tentunya selalu dimulai dengan perencanaan kalau saya gitu ya. Jadi seorang CEO itu juga harus mempunyai tanggung jawab untuk bisa merencanakan ya bisnisnya itu mulai dari tentunya perencanaan yang paling tinggi gitu ya, seperti arahnya, mimpinya Anda mau kemana 10 tahun lagi, 20 tahun lagi misalnya ya. Nah, kemudian sampai ke perencanaan yang ingin Anda lakukan misalnya tahun ini, tahun 2022, kan tahun baru nih. Nah, jadi mulai dari istilahnya itu perencanaan jangka panjang, ya, kemudian mungkin yang jangka menengah, tapi termasuk juga jangka pendeknya gitu ya. Nah, jadi jangka pendek itu biasanya 1 tahun, jangka panjang itu bisa 3-5 tahun. Tapi kalau Anda sebagai CEO, owner, ya, itu juga harus memikirkan visi Anda jauh ke depan, 10 tahun, 20 tahun lagi, bisnis Anda ini mau kemana sih sebetulnya, kan gitu ya. Nah, itu tanggung jawabnya seorang CEO sebetulnya, tentunya tidak sendirian. Kalau Anda kebetulan tidak sendirian nih, tentunya Anda harus juga mengajak ya tim Anda ya, untuk membantu Anda memberikan masukan-masukan. Nah, dari situ Anda mengambil kesimpulan, ini arahan yang ingin saya ambil dari sebuah bisnis misalnya ya. Nah, sehingga dibuatkanlah perencanaan itu yang namanya strategik ya. Jadi perencanaan yang strategik itu salah satu kunci dari tugasnya seorang CEO. Nah, setelah itu tentunya rencana itu harus diterjemahkan kan gitu ya, diterjemahkan dalam bentuk apa istilahnya tindak lanjutnya, jadi actionnya. Ya. Nah, jadi seorang CEO itu juga harus bisa bagaimana perencanaan yang tadi yang sudah dibuat itu kemudian diterjemahkan menjadi sebuah action gitu ya, atau beberapa action yang nantinya akan dilakukan oleh ya timnya kalau ada gitu ya. Tapi kalau Anda masih Chief Everything Officer gitu ya, ya tentunya Anda melakukan sendiri, Anda merencanakan sendiri, Anda mengeksekusi sendiri gitu ya. Tapi kalau ada tim, nah berarti salah satu tugas yang paling utama bagi seorang CEO adalah bagaimana dia bisa mengelola ya timnya itu ya untuk mengeksekusi tadi itu rencananya itu dengan baik. Kemudian setelah itu tentunya memonitornya, mengevaluasinya, kemudian tentunya mungkin memperbaiki ya dari rencana kalau dia misalnya rencana itu tidak sejalan dengan apa yang direncanakan itu, kemudian membangun tim itu sendiri supaya tetap termotivasi untuk melakukannya. Ya, jadi salah satu tugas yang paling besar sebetulnya seorang CEO itu lebih ke istilahnya itu bagaimana membangun tim yang tepat, mencari orang yang tepat untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tadinya mungkin dilakukan sendiri, sekarang dicoba didelegasikan ke timnya itu. Nah, mencari tim yang tepat itu juga salah satu tugas seorang CEO, karena kalau Anda tidak punya tim yang tepat, mungkin Anda nantinya akhirnya timnya banyak, tapi Anda tetap bekerja sendirian. Apalagi sih misalnya tentunya tanggung jawab umumnya gitu ya. Nah, jadi kalau tadi itu
adalah merencanakan, mengeksekusi, memonitor gitu ya, itu yang namanya manajemennya gitu ya. Tapi secara umum sebagai pemimpin, leader gitu, Anda juga harus memberikan apa namanya ya, contoh gitu ya, menjadi inspirasi bagi tim Anda, sehingga mereka itu termotivasi untuk mengerjakan, mengeksekusi pekerjaan yang harusnya dikerjakan itu tidak melulu karena mereka bekerja dan diberikan uang dan digaji, tetapi juga karena ada rasa tanggung jawabnya, ada rasa terinspirasi karena mungkin story-nya Anda, mungkin leadership-nya Anda, sehingga mereka itu juga menjadi sebuah tim yang bukan hanya termotivasi karena uangnya, tapi juga termotivasi karena adanya purpose ya, apa namanya purpose itu, jauh ya visi ke depannya itu yang menarik untuk mereka juga. Nah, secara teknis tentunya seorang CEO juga perlu mengelola tentunya tadi itu misalnya keuangannya sebuah perusahaan gitu ya. Nah, bukan berarti dia seorang CEO itu harus menjadi teknis akuntan tidak ya, tetapi harus memahami ya keuangan karena hasil dari eksekusi dari bisnisnya itu akan tercermin dari keuangannya itu, laporan keuangannya. Salesnya berapa, biayanya berapa, nah kontrolnya itu tentunya harus dilakukan bersama-sama dengan timnya. Kalau di awal-awal sebuah bisnis mungkin masih kecil, tugas yang paling sering yang saya lihat teman-teman tentunya adalah mencari, tentunya menjalankan, mengeksekusi rencana itu, kemudian membuat apa namanya itu omset atau salesnya itu tumbuh terus-menerus ya secara stabil. Nah kemudian tentunya apa ya berharap tentunya dari sales itu dia bisa menjaga biayanya, cost-nya itu sehingga nanti mempunyai profit gitu ya. Ujung-ujungnya sebuah bisnis itu tentunya harus ada profitnya. Nah dengan adanya profit, dengan bisnis yang sehat, tentunya diharapkan nilai dari bisnisnya itu menjadi tinggi. Nah, jadi kalau dikatakan dalam satu kata, misalnya tugas seorang CEO itu adalah bagaimana dia sebetulnya memberikan nilai tambah ya dan meningkatkan nilai dari sebuah bisnis itu untuk pemegang sahamnya maupun stakeholder-nya atau istilahnya itu misalnya stakeholder itu bisa masyarakat, bisa juga karyawan dan segala macamnya. Jadi sehari-hari tentunya tugasnya CEO itu ya sebetulnya mengelola banyak hal ya. Tetapi dia harus punya perencanaan sehingga setiap hari itu dia harus tahu nih hari ini sejam itu dia harus melakukan apa, berikutnya melakukan apa, karena hampir semua kegiatan bisnis itu harus bisa dia kontrol, dia monitor dan dia evaluasi, walaupun tidak mendalam secara teknis kalau misalnya dia punya tim. Tapi kalau dia nggak punya tim yang banyak, tentunya dia lebih dalam tentunya ya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Nah selain dari itu, untuk ke dalam ya, tentunya sebagai CEO Anda juga harus bisa menjadi seorang penghubung ya dan ambasador dari brand bisnis Anda itu keluar gitu. Ya baik dengan customer, mungkin dengan pemerintahan, ya mungkin dengan pihak-pihak yang berkepentingan gitu ya, yang nantinya bisa membuat bisnis Anda baik atau buruk, yang bisa mungkin membuat brand Anda baik atau tidak nantinya. Nah, sebagai CEO, Anda juga harus mempunyai kemampuan ya dan tugas Anda juga untuk mengelola istilahnya itu relationship ya hubungan dengan pihak-pihak luar ya siapapun itu ya. Nah tentu tergantung kembali ya ukuran-ukuran dari besar kecilnya perusahaannya itu. Nah itulah yang nantinya akan membedakan kalau bisnisnya besar, perusahaan banyak orangnya, tentunya delegasi bisa diberikan. Contohnya saya misalnya kalau dulu boleh dikatakan saya misalnya kalau saya bekerja selama ini ya, kalau saya bekerja ya bukan di bisnis saya sendiri ya. Nah ini perbedaannya, saya dulu bisnis sendiri juga jadi Chief Everything Officer di awal-awal, semuanya saya lakukan ya. Tapi pada saat saya bekerja dan menjadi CEO di perusahaan
ya lama saya, misalnya entah di Danone, Sada, ya, atau saya menjadi direksi di Coca-Cola dan segala macam, tentunya saya punya tim gitu. Jadi misalnya keuangan, ya saya nggak perlu detail, ya, tapi saya harus paham keuangan. Tapi bagaimana menjahit semua kegiatan itu melalui orang-orang itu, nah disitulah kemampuan seorang CEO itu akan diuji, ya, terutama pada saat misalnya rencana-rencana yang dibuat itu belum tentu semuanya mulus, dan banyak sekali ya faktor-faktor yang mengakibatkan dia bisa tereksekusi dengan baik atau tidak. Nah, problem solving itu adalah tugas yang paling berat, mungkin salah satu yang paling berat bagi seorang CEO, ya. Menjaga cash flow, uang kita cukup atau tidak untuk bayar gaji orang dan segala macam pasti harus dipikirkan kalau Anda masih kecil gitu ya. Nah, banyak lagi sebetulnya ya, sehingga kalau dilihat dari tugasnya itu Anda harus paham bahwa ada mungkin keterampilan, pengetahuan yang mungkin saya nggak punya nih sekarang nih. Nah, yang harus Anda asah ya. Jadi misalnya leadership skills Anda punya atau tidak, managerial skills Anda punya atau tidak, Anda punya nggak skills untuk membuat perencanaan dengan baik, punya nggak skills problem solving, punya nggak skills misalnya negotiation skillsnya, punya nggak skills misalnya untuk people management, membaca laporan keuangan, menganalisa laporan keuangan. Jadi banyak sekali ya. Di luar dari tentunya ada lagi soal salesnya, ada soal marketing. Tapi tidak harus Anda menjadi ahli di semuanya, karena nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Jadi saya orang keuangan dulunya kan. Kemudian pernah menjadi orang OD, pernah menjadi orang HR, pernah jadi orang sales juga. Nah, tapi dengan pengalaman-pengalaman itulah akhirnya saya menjadi komplit jadinya. Ya, jadi komplit, saya mendalami ya beberapa fungsi yang memang harus dilakukan, sehingga kalaupun saya mendelegasikan karena buah saya juga paham marketing, paham sales, paham produksi, paham ini gitu ya. Dan itulah seorang CEO harus merajut semuanya itu gitu ya. Nah, mungkin itu sih mungkin yang pengen saya sampaikan malam. Jadi apa sih pesan saya misalnya malam ini untuk Anda ya, sebelum kita ambil tanya jawabnya ke teman-teman. Menjadi seorang CEO itu memang berbeda-beda levelnya ya, mulai dari yang CEO everything ya. Kalau Anda kecil, kalau Anda sudah mulai punya tim, berarti Anda harus mulai harus mempunyai pengetahuan dan skills mengenai mengelola tim. Tapi Anda harus juga tentunya bisa menjual, ya, selling. Anda mulai harus memikirkan bagaimana Anda membangun value dari perusahaannya, brandnya. Kalau Anda punya produksi, berarti Anda harus paham juga, ya, supply chain dan segala macam itu. Anda tergantung dari itu levelnya, ya. Nah, artinya sekarang kalau Anda dimanapun level Anda sekarang, Anda tinggal melihat nih, di mana kekurangan saya sebagai CEO ya, yang harus Anda pelajari. Lalu Anda tutup gap Anda itu ya, pengetahuan dan skills Anda itu, supaya nantinya ya berlanjut dengan waktunya Anda menjadi matang, menjadi seorang CEO. Nggak gampang. Kalau saya dulunya di perusahaan-perusahaan tempat saya bekerja lama, kebetulan saya bekerja semuanya 100% saya di perusahaan asing gitu ya. Nggak gampang jadi CEO di perusahaan asing itu. Cukup waktu yang lama gitu ya. Jadi kadang-kadang 20 tahun ya dirasakan siap gitu. Saya sendiri mungkin membutuhkan waktu berapa tahun itu ya, tunggu dulu. Mungkin sekitar 15 tahun gitu ya. Ya hampir 15 tahun ya. Baru saya dianggap mempunyai kemampuan ya mengelola sebuah bisnis ya, apalagi misalnya perusahaannya perusahaan asing dan tentunya perusahaannya besar gitu ya. Jadi kadang-kadang ada tergantung juga sih kecepatan masing-masing orang gitu ya belajarnya gitu ya. Rata-rata sih seorang CEO itu mungkin 15 sampai 20 tahun pengalaman ya, biasanya itu sudah cukup matang. Nah, bayangkan ya kalau kita punya bisnis sendiri gitu ya. Kita nggak punya pengalaman bisnis, nggak punya pengalaman kerja, nah kita sudah langsung jadi CEO nih. jadi ya itu kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Sehingga Anda harus belajar sendiri ya, harus jatuh bangun dan segala macamnya.
Nah, jadi itulah kemarin kan saya ada workshop CEO development misalnya ya. Banyak teman-teman yang ikut itu kita lakukan tes misalnya ya dengan mereka, kemampuan mereka itu sebetulnya mereka itu siap atau belum ya untuk jadi CEO yang baik dan benar gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar CEO-nya aja gitu. Kalau title-nya CEO gampang, Anda buat perusahaan, buat kartu nama, taruh CEO di situ udah selesai sudah gitu. Nah, tapi kalau betul-betul Anda pengen belajar, nah berarti Anda harus bisa mencoba melihat di mana gap-nya. Nah, banyak sekali teman-teman yang bisnisnya mungkin sudah 100M, 200M, 300M setahun pun masih jauh banget gitu ya. Kemampuan mereka sebetulnya untuk menjadi CEO yang baik dan benar sehingga bisa mengelola bisnis yang 1 triliun, 5 triliun, 10 triliun, ya, 100 triliun gitu ya. Nah, jadi tergantung Anda sih sebetulnya ya, tergantung Anda maunya bagaimana. Tapi kalau Anda mau jadi CEO warungnya aja ya nggak apa-apa juga gitu ya. Mungkin nggak perlu terlalu banyak juga dipelajari gitu. Itu Shirley. Mungkin untuk pemanas suasana, mungkin itu dulu mungkin saya mau coba berikan malam ini. Ya, tentunya ya teman-teman yang harus belajar ya nantinya. Nah, skills apa sih yang dibutuhkan ya? Saya mungkin di Instagram saya sering banget saya cerita ya, ada 3 skills dan pengetahuan ya, kompetensi, dan ada sikap dan karakter ya. Pertama soal leadership tadi itu, yang kedua adalah soal managerial skills, yang kedua adalah business skills, lalu ditambah dengan karakter dan sikap attitude yang tepat. Nah, kalau Anda punya itu ya yang tepat, maka kemungkinan besar Anda punya potensial untuk bisa mengelola bisnis-bisnis yang sudah besar, makin besar nantinya. Gitu, Sally. Oke Pak, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan teman-teman nih. Ini ada dari Revlani Ramadhania. Ya. Halo Pak, mau tanya. Saya memiliki perusahaan kecil dengan 7 orang karyawan. Sudah berbentuk Ya. PT, saya ditunjuk sebagai CEO. Apakah sudah Ya. pantas saya jadi CEO walaupun tim masih kecil? Iya, itu pertanyaan yang bagus banget ya. Revlan ya, Revlani Ramadhania ya. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kadang-kadang saya juga merasa dulu ya, dulu waktu zaman saya ya, memang saya ini sudah cukup tua gitu ya. Dulu zaman saya itu menjadi CEO itu sangat-sangat, waduh, itu gila banget, itu susah banget gitu ya. Butuh berpuluh-puluh tahun untuk bisa menjadi itu, dan butuh pengetahuan, skills, pengalaman yang luar biasa gitu. Nah, tiba-tiba di zaman sekarang ya semua orang ngakunya CEO kan gitu. Ya sah-sah saja sih sebetulnya. Jadi secara hukum pun ya nggak ada masalah, karena kalau di PT itu Anda ditunjuk kemudian Anda menjadi direkturnya, kemudian karena ada mungkin 2 direkturnya, Anda menjadi direktur utamanya, Anda secara hukum dan secara formal sebetulnya adalah CEO. Nah, cuma CEO yang mana nih kan itu ya? CEO yang kelasnya yang masih tadi itu Chief Everything Officer, atau betul-betul CEO yang ya tadi itu yang perusahaannya sudah besar. Jadi kalau ditanya apakah Anda sudah pantas, maksudnya pantas apanya kan gitu. Nah, kalau Anda sudah apakah Anda berhak untuk dipanggil CEO? Iya. Tapi apakah Anda sudah pantas menjadi seorang CEO yang baik? Nah, itu saya tidak tahu. Berarti Anda harus mengukur ini kemampuan Anda. Makanya Anda harus pelajari itu. Menjadi CEO itu apa sih kebutuhannya gitu ya. Apa sih kebutuhan tadi itu, soal leadership misalnya. Leadership itu kan banyak juga yang harus pelajari. Soal manajerial itu banyak juga itu. Kemudian soal business skills, apa sih yang Anda, misalnya tadi itu saya bilang salah satu business skills yang paling penting misalnya untuk seorang CEO itu adalah membaca laporan keuangan, menganalisa laporan keuangan supaya Anda bisa mengambil keputusan dari analisa itu. Kemudian problem solving misalnya ya, decision making, negotiation skills misalnya. Nah, kalau Anda masih belum itu berarti masih, ya Anda sudah jadi CEO, cuman belum tentu mungkin CEO yang sudah matang. Nah, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Jadi, sah Anda sebagai CEO? Iya. Tapi apakah saya sudah menjadi CEO yang baik dan benar dan matang? Nah, mungkin belum. Makanya Anda harus belajar. Oke, kita next ke pertanyaan dari Rakai Digital. Mungkin ini pertanyaannya dari yang Pak Budi sudah sampaikan tadi ya Pak, mengenai
CEO itu harus mempunyai leadership, managerial skill, business skill, dan karakter serta attitude yang tepat. Betul. Jadi tadi itu leadership itu kan sebetulnya banyak lagi itu. Kalau kita urai leadership itu apa saja skill-skills leadership yang dibutuhkan itu ya banyak lagi gitu. Ya, tapi secara umum leadership itu, kemudian yang kedua managerial skills. Managerial skill itu berarti tadi itu termasuk skills untuk keterampilan untuk membuat perencanaan dengan baik, baik perencanaan strategis ya atau jangka panjang maupun jangka pendek misalnya. Lalu skills mengeksekusi ya dari rencana tersebut, menerjemahkan skills bagaimana caranya Anda memonitor tim Anda dan bisnis Anda, skills bagaimana melakukan evaluasi ya, skills bagaimana problem solving dan misalnya kalau ada rencana itu tidak berjalan dengan baik, apa yang harus dilakukan. Kalau dari sisi leadership, yang termasuk yang paling penting itu misalnya komunikasi misalnya. Jadi, apakah Anda sudah baik ya dalam berkomunikasi secara verbal, mungkin dalam menulis, ya dalam presentasi, ya. Nah, itu penting banget misalnya ya. Lalu misalnya skills dalam mengelola orang misalnya ya, itu leadership juga. Ya, lalu misalnya kemampuan Anda untuk mengembangkan tim Anda dan talent Anda supaya mungkin suatu saat Anda bisa diganti oleh mereka. Itu kemampuan leadership juga. Jadi banyak sekali gitu. Nah, jadi memang kalau dilihat mungkin kelompoknya itu tadi itu, kelompok leadership, ya skills kompetensinya, kelompok managerial, kelompok business skills, ya. Nah, kemudian baru setelah itu ada karakter, sikap, dan attitude yang mungkin cocok bagi seorang CEO gitu. Jadi seorang CEO kalau dia nggak mau mengambil risiko, ya mungkin nggak cocok gitu. CEO itu kalau misalnya dia orang yang tidak mau sikap dan karakternya adalah tipe orang yang mau menang sendiri, egoistis gitu ya, ya mungkin nggak terlalu cocok juga misalnya ya. Jadi banyak hal yang lain juga ya. Oke, kita next ke pertanyaan dari Grojas. Terus confirm Pak Budi, CEO, CFO, dan CTO itu anggota BOD ya Pak, dan ditunjuk oleh komisaris kah? Just confirm Pak, CEO, CFO, CTO itu anggota BOD. Nah, ini harus hati-hati juga Anda, gitu ya. Sebetulnya kalau secara hukumnya, kalau Anda punya PT misalnya ya, maka yang board of directors itu, BOD itu berarti dia harus ada di dalam akta perusahaan. Ya. Berarti tertulis dia di dalam akta perusahaan sebagai direktur, gitu ya. Nah, jadi CFO itu kalau dia title-nya itu CEO, CFO itu bisa saja dipakai ya, tapi belum tentu dia direktur secara resmi misalnya. Bisa juga. Tapi sebaiknya kalau misalnya CFO itu ya betul-betul direktur gitu. Jadi pakailah CFO itu. CTO itu juga direktur misalnya. Pakailah misalnya CTO itu. Tapi kalau dia belum direktur secara resmi, ya boleh juga dipakai namanya saja, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi dalam mengambil keputusan, ya BOD Anda itu secara hukum ya tentunya adalah yang ada di dalam aktanya itu. Nah sisanya sih seperti karyawan biasa sih boleh aja. Anda ambil mereka, masukkan mereka, itu bisa saja. Ya. Jadi betul ya, jadi komisaris tidak menunjuk BOD ya. Jadi jangan salah ya. Di PT itu yang menunjuk BOD itu adalah pemegang saham. Pemegang saham yang berhak menentukan siapa BOD-nya, pemegang saham yang bisa berhak menentukan juga komisarisnya siapa. Jadi komisaris itu bukan atasannya BOD, tapi komisaris itu mewakili pemegang saham ya untuk mengawasi ya memberikan nasihat, advice kepada direksinya. Itu dia. Jadi secara hukum seperti itu. Ya, jadi komisaris itu bukan bosnya BOD. Ya, supaya paham gitu. Ya. Oke, kita next ke pertanyaan dari Rihasa. Standar Ya. yang harus kita punya sebagai CEO kalau kita ingin bisnis kita mendunia, Pak.
Standar apa sih? Ya, ya kalau Anda mau misalnya lihat misalnya standar CEO-nya, lihat aja standar-standar CEO perusahaan-perusahaan asing itu. Ya, saya sih kebetulan ya CEO perusahaan asing gitu. Jadi misalnya tadi itu ya kemampuan leadership-nya memang harus jago gitu ya, managerial skills-nya, business skill, dan jangan lupa kalau Anda mau standar internasional berarti Anda wajib bisa komunikasi pakai bahasa minimal bahasa Inggris gitu ya. Jadi menulis bahasa Inggris, komunikasi dengan bahasa Inggris, bertransaction dengan bahasa Inggris, dan juga memahami tentunya budaya-budaya yang berbeda di dunia ini supaya pada saat Anda nantinya berhubungan dengan orang-orang yang berbeda budaya, Anda masih bisa mengelolanya dengan baik. Karena kalau tidak, bisa-bisa salah pengertian, banyak sering yang saya lakukan seperti itu. Ini pertanyaan dari Kin 2 Sakina. Untuk mengevaluasi kita sudah jadi CEO yang benar, dilihat dari setiap titik proses kegiatan, terus kita masih bolong gimana ya? Gitu ya Pak Budi. Maksudnya untuk melihat apakah kita sudah jadi CEO yang benar atau belum itu dilihat dari titik proses kegiatan yang biasa kita lakukan atau bagaimana Pak? Sebetulnya bisa kita lihat ini sih, kita bisa mengukur sebetulnya kemampuan kita itu, tentu ujung-ujungnya adalah hasilnya kan gitu ya. Jadi CEO yang baik itu ujung-ujungnya ya hasilnya. Tapi ingat ya, hasil itu sendiri kadang-kadang kalau kita hanya fokus di hasilnya saja tanpa melihat prosesnya, jangan-jangan hasil itu keberuntungan gitu. Jadi harusnya hasil yang baik itu karena proses yang baik. Jadi kalau Anda CEO yang berhasil ya mencapai misalnya apapun targetnya dan segala macam dengan proses yang baik dan benar, nah itu yang baru bagus gitu. Tapi misalnya kebetulan Anda sebetulnya belum layak jadi CEO. Anda nggak punya pengetahuan, tapi berhasil gitu. Nah, berhasil itu kemungkinan besar, ada dua kemungkinan tuh ya, ada laki, beruntung ya, atau kebetulan saja mungkin timnya kebetulan pada saat itu ya oke gitu ya, sehingga ya tanpa Anda pun sebetulnya ya mungkin mereka bisa berhasil gitu. Tapi itu mungkin bisa hanya terjadi kalau di bisnis-bisnis yang kecil sih menurut saya ya. Tapi kalau bisnis yang besar nggak, rasanya sangat jarang saya melihat mereka mencari keberuntungan gitu ya. jadi jadi makanya untuk memilih seorang CEO di perusahaan-perusahaan besar itu prosesnya ketat banget gitu. Ya saya sendiri itu di Coca-Cola aja misalnya saya harus terjun jadi GM dulu di Sumatera, kemudian dilempar ke Jawa Timur, kemudian saya harus masuk sales, ada belajar marketing, lihat produksi. Jadi harus disiapkan dulu gitu, ya. Supaya pada saat betul-betul jadi CEO itu ya matang gitu, bukan hanya karena ya tadi itu karena kita kebetulan punya bisnisnya, lalu di aktanya kita direkturnya ya kita ya CEO sih secara formal gitu. Tapi kemampuannya belum lagi gitu. Jadi hanya title-nya, tapi jadi kayak orang punya SIM ya, tapi SIM tembak gitu. Tapi belum bisa bawa motor atau mobil mungkin gitu Sally. Ini Pak, ada Pak Hadi Kuncoro juga pada malam hari ini. Katanya sering banyak. Malam Hadi, malam. Wah Bro Hadi ini luar biasa nih. Jadi Power Commerce ya, selamat ya atas fundingnya dan pindah kantornya. Ini Pak Hadi juga sampaikan katanya sering banyak yang lupa dan nggak sadar kapan jadi CEO, kapan jadi owner untuk UMKM ini. Ya, itu betul sekali. Jadi itu kadang-kadang kalau kita sebagai owner merangkap CEO itu, kadang-kadang ya itu, apalagi kalau teman-teman ini belum paham sebetulnya ya, sebetulnya peran sebagai CEO itu apa, peran sebagai pemegang saham itu apa, sehingga campur aduk nih. Nah, padahal itu harus, kalaupun kita pemegang sahamnya, kita pemiliknya, kita juga menjalankan, nah, tentunya kita harus paham ini saya berdiri sekarang ini sebagai CEO atau sebagai pemegang saham. Nah, itu harus ada perbedaan nantinya gitu ya.
Jangan-jangan setiap hari itu kita merasa seperti pemegang saham ya, tapi memakai topi CEO gitu. Jadi bisa-bisa kacau itu nantinya dalam menjalankan atau mengeksekusi nantinya tentunya apa rencana yang ingin dilakukan. Dan juga dari sisi tim pun juga berbeda ya, berbeda antara kita mengelola seperti seolah-olah kita sebagai pemegang saham atau owner kemudian mengelola tim kita atau sebagai CEO-nya gitu. Nah, itu bisa jadi juga perbedaan caranya nantinya gitu. Oke, next kita pertanyaan dari Pro Cimat. Bagaimana jika ada 2 founder dalam satu bisnis, Pak? Dua apa? Oh, Dua dua founder founder. satu Ya nggak bisnis. apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa emangnya? Ada masalah kalau 2 founder? Maksudnya mungkin apakah karena 2 founder maksudnya dua-duanya harus jadi CEO gitu mungkin? Yang enggak, CEO itu ya satu lah, kapten itu. Jadi bisa saja founder 1 adalah kaptennya. Nah, founder 2 mungkin wakil kaptennya, ya boleh-boleh aja sih. Tapi yang namanya kaptennya itu, nah disitulah yang dikatakan Mas Hadi Kuncoro tadi itu. Jadi kadang-kadang misalnya, karena kita memegang saham founder, jadi kita suka-suka hati itu bisa ngambil keputusan. Misalnya ada keputusan sudah diambil oleh tim kita. Lalu CEO-nya juga sedang ambil keputusan. Tapi karena kita merasa kita juga pemegang saham, loh kita intervensi di situ. Nah itu beda caranya, tidak bisa seperti itu gitu. Jadi kalaupun ada 2 founder, ya harus dipilih siapa yang mau menjalankannya. Nah kalau mau menjalankan dua-duanya, ya mungkin cari siapa yang paling kompeten di antara dua itu, atau minimal yang paling bagus di antara dua itu yang betul-betul jadi kaptennya. Yang keduanya mungkin bisa jadi wakilnya atau belajar dulu bersama-sama gitu. Ini pertanyaan teman-teman cukup banyak, kita usahakan menjawab semuanya ya, Pak. Ya. Ada pertanyaan dari Hotma_Simon. Izin Pak Budi, apakah CEO wajib menguasai semua detail pekerjaan timnya atau helikopter view saja? Bagaimana kalau tipe leadership kita micromanage? Apakah ini oke? CEO wajib menguasai semua detail? Enggak sih. Mana ada CEO bisa melihat detail semuanya. Ya kalau perusahaannya kecil sih oke lah. Mungkin bisa aja sih. Nah, kalau perusahaannya yang saya kelola dulu misalnya, ya nggak mungkin dong. Gila apa? Kita punya ribuan karyawan ya. Mau lihat semuanya detail. Saya nggak mungkin. Karena itulah gunanya tim gitu ya. Jadi CEO itu tidak wajib menguasai semua detailnya. Tetapi itulah yang tadi yang saya bilang itu. Bukan soal helikopter view. Helikopter view itu kan adalah salah satu sebetulnya apa namanya ya kompetensinya seorang CEO untuk melihat ya bisnis atau sebuah organisasi itu dalam posisi seperti dari atas, sehingga dia melihat hubungan antara satu bagian dengan bagian lain. Jadi orang yang punya helikopter view yang bagus itu biasanya orangnya tidak kacamata kuda, ya. Jadi karena dia bisa melihat, oh ada kalau melakukan ini tidak bisa dari satu sisi aja kita melihatnya, mungkin dari sisi yang lain, dari sisi yang lain lagi dan segala macamnya, ya. Nah jadi yang penting itu adalah bagaimana tadi itu, ya. Kalau kita misalnya membuat perencanaan, itu wajib tuh CEO itu, wajib punya skillsnya itu ya. Tapi mengeksekusi perencanaannya itu sampai ke detail, itulah gunanya timnya gitu, ya. Nah makanya kalau kami dulu di bisnis-bisnis saya dulu secara profesional, makanya seorang CEO itu nggak bisa dikarbit gitu. Dia harus mulai dari bawah, dia mulai misalnya dari betul-betul orang yang mengeksekusi sehingga dia paham mengeksekusi. Lalu dia naik menjadi supervisor, oh dia paham bagaimana mengelola tim. Dia naik lagi, jadi memang disiapkan gitu. Nah kalau kita nggak punya itu, gapnya tiba-tiba kita melakukan semua, nah itulah yang akibatnya teman-teman yang mungkin owner atau founder ini karena dari awal dia melakukannya sendiri, sehingga terbawa terus nih. Sehingga mungkin saja pada saat dia besar, makin lama makin besar, padahal dia sudah punya tim dan segala macam, sehingga terbawa itu, karena dia mau ngurusin semuanya. Nah, akhirnya lelah, akhirnya stres sendiri, akhirnya timnya juga malah nggak happy, karena nggak happy timnya kalau nggak diberikan kepercayaan. Ya.
untuk melakukan pekerjaan itu. Micromanaging itu ya menurut saya sih nggak bagus. Ya kecuali tadi itu dalam kondisi-kondisi sangat mendesak gitu ya, Anda mengambil alih karena mungkin emergency, ya itu wajar-wajar saja sih, nggak ada masalah gitu. Oke, next pertanyaan. Ini ada dari siapa nih? Naya Holmes ya. Ya, apa introvert bisa jadi CEO, Pak? Soalnya kan pasti perlu relasi yang luas. Ya, maksudnya itu kalau kita itu introvert, gitu ya, bukan berarti nggak bisa jadi CEO, gitu ya. Banyak sekali CEO-CEO yang awalnya itu introvert, gitu. Tapi itulah gunanya, salah satu kemampuan seorang CEO yang baik, itu adalah beradaptasi dan belajar. Jadi kalau dia tahu, ya sebagai CEO yang baik itu dia harus banyak relasi, dia harus bisa berkomunikasi, maka walaupun dia introvert, dia harus mau belajar. Dia harus mau mempraktekkan. Saya terus terang saja, bukan tipe orang yang suka bicara di depan orang dulunya. Saya juga orang tipe yang saya tipe analis dulunya. Ya, dari dulu itu saya sukanya sendiri ngerjain, analisa, melakukan ini planning itu sukanya saya dulu. Tapi itulah tahun-tahun akhir tahun 80-an itu dan awal-awal 90-an itu salah satu mentor saya, bekas direktur di GE ya, General Electric dulu tuh, itu bilang sama saya, Budi kalau kamu mau jadi CEO nggak bisa seperti ini, nggak bakal bisa kamu jadi CEO itu. Jadi kamu harus belajar bergaul, kamu harus belajar nimbrung dengan orang lain, kamu harus belajar mendengarkan, kamu harus mau keluar, kamu harus makan siang itu saya sendiri aja. Saya orang lain kantor pergi makan nggak, saya masih kerja gitu kok sendiri ya. Saya lebih suka sendiri dulunya. Nah akhirnya ya saya paksakan diri gitu. Tapi sehingga sampai sekarang ya akhirnya terbiasa. Itu kan masalah membangun habit aja, membangun kebiasaan. Jadi bisa maksudnya orang introvert itu kalau dia mau dan keras kemauannya, pengen dia belajar, jadi kemampuannya itu ada untuk belajar. Nah, makanya yang introvert itu bisa dia konversikan. Dia menjadi orang yang walaupun tetap dasarnya introvert. Ya. Jadi misalnya saya juga termasuk gitu ya. Misalnya saya untuk kenalan dengan orang baru misalnya. Saya nggak gampang gitu. Nggak gampang saya kenalan dengan orang baru gitu. Biasanya saya diam, saya lihat orang itu dulu. Tapi kalau orang yang sudah kenal saya dengan dekat, itu kadang-kadang saya nggak bisa stop ngomong sama dia gitu. Jadi beda ya. Karena apa? Pada dasarnya mungkin dulunya saya introvert itu, nggak mau bicara dulu. Nah, tapi once saya sudah nyaman dengan orang itu, nggak ada itu batasan lagi. Saya sudah bisa ngobrol. Tapi itu kan karena saya biasakan, saya paksakan. Gitu. Nah, jadi itu juga bisa. Gitu. Gitu ya Pak. Kitanya mau sebagai CEO yang mempunyai banyak relasi kah atau enggak? Betul. Ada pertanyaan di sini, Asep Ikra saya lihat ya, di awal-awal perusahaan berdiri dan ingin tumbuh, skill apa yang diperlukan bahkan dikuasai. Tadi sudah dibicarakan ya, terutama bisnisnya di bidang jasa pendidikan. Jadi sama sih, kalau Anda sebagai CEO atau ownernya, ya pertama ya bagaimana Anda memahami bisnis Anda sendiri gitu. Tentu membangun bisnisnya, tentunya ya memang lengkap ya. Di awal-awal itu Anda menjadi Chief Everything Officer namanya ya. Ya, tapi lengkap. Tapi itulah Anda harus pelan-pelan belajar. Belajar membuat perencanaan, belajar bagaimana berhubungan dengan manusia, bagaimana mengelola orang dan tim, lalu bagaimana mengeksekusi, memonitor, ya. Jadi itu sih menurut saya sih keinginan untuk belajar itu dan mau mempraktekkan itu lebih penting. Anda bisa jadi CEO nantinya yang baik dan benar. Oke, ini ada pertanyaan dari Dua Susu Cafe. Gimana cara saya sebagai CEO meyakinkan supervisor dan staff-staff saya untuk yakin kita akan menjadi perusahaan biar optimis dan satu visi? Harus bagaimana ya Pak? Ya, nah disitulah yang skills yang saya namakan leadership skills itu penting sebagai seorang CEO. Nah, salah satu leadership skills seorang CEO itu adalah dia itu bisa menjadi storyteller, gitu ya. pencerita apa namanya story ya. Maksudnya apa sih misalnya ya?
seorang leader yang baik, CEO yang baik itu bisa bisa menyampaikan visinya dia berarti visi perusahaannya, visi perusahaan yang dibuat bersama itu bisa disampaikan secara inspiratif ya kepada semua karyawannya ya. Apakah itu melalui verbal dia bercerita, melalui komunikasi formal, melalui surat-surat ke timnya ya dan segala macam, melalui media-media ya. Nah, jadi konstan ya, seorang CEO yang baik itu secara konstan dan terus-menerus harus bercerita soal visinya, mimpinya ya. Sehingga semua tim itu tergerak ya karena oh iya ini selalu diceritain ya. Nah, boleh tanya itu ke teman-teman saya yang pernah jadi tim saya dulunya menjadi perusahaan-perusahaan yang lama. Kalau saya ngobrol itu pasti saya bilang saya mau begini, kita mau begini, kita mau begitu, kita mau begitu. Jadi itu terus-menerus dan konsisten kita ceritakan. Nah, itulah yang akan membuat orang itu menjadi punya satu visi yang baik. Jadi visinya juga tentunya harus menarik ya. Dan pada saat kita bercerita baik verbal tadi itu atau melalui presentasi atau melalui saya nggak tahu pada saat kita kumpul-kumpul ya kita kumpulkan orang kita ceritakan ini loh mimpi kita bersama bagaimana. Nah, disitulah kemampuan komunikasi itu ya dibutuhkan seorang leader gitu. Dan juga cara dia menceritakan itu juga menjadi leader yang baik itu pasti inspiratif banget gitu. Coba aja lihat orang-orang yang inspiratif itu pemimpin-pemimpin seperti Soekarno misalnya ya. Kalau dia ngomong gitu ya, bukan harus menjadi orator seperti dia, tidak gitu. Tapi minimal komunikasi itu harus bisa tepat sasaran, kemudian menyampaikannya itu juga dengan tepat dan inspiratif. Oke, kita next ke pertanyaan dari Denny Agus nih Pak. Tanggapan perusahaan tanpa CEO dan manajemen, discuss vision startup Indonesia mulai menerapkan. Dari Denny Agus ya? Ya. Tanggapan perusahaan tanpa CEO dan manajemen, discuss vision startup Indonesia. Apa dari? Apabila perusahaan ini, mungkin perusahaan Pak Denny ini discuss vision ini Pak. Jadi perusahaannya tanpa CEO dan manajemen. Di tanggapan Pak, ya Pak. Tunggu ya. Discuss vision, saya mulai menerapkan. Ya. Sebetulnya tergantung ya. Saya tidak percaya ya ada sebuah bisnis yang tidak ada CEO-nya. Ya, kita jangan juga terikat hanya kepada title-nya. Ya. Intinya nggak ada bisnis itu yang dikelola secara bergombrolan gitu ya. Arahnya bisa kemana-mana gitu ya. Jadi kalaupun tidak ada CEO, tapi pasti ada leadernya. Nah, jangankan di situ di masyarakat saja, walaupun ada pemimpin formalnya, ada pemimpin informal di masyarakat itu. Jadi yang namanya pemimpin itu sebetulnya CEO-nya gitu ya. Tapi kalau mau diformalkan ya bisa-bisa aja. Jadi sampai sekarang sih menurut saya ya tidak ada sih yang bisa. Kalau misalnya kalau hanya sekedar bisa nggak berjalan bisnisnya, ya bisa sih menurut saya sih. Tapi pasti dong, misalnya bagaimana cara mengambil keputusan coba. Oh, udahlah berlima itu aja ngambil keputusan semuanya. Yaitu namanya CEO itu sebetulnya board of directors itu adalah kelompok direksi yang mengambil keputusan secara bersama. Jadi CEO itu bukan berarti dia satu-satunya yang mengambil keputusan, tidak. Makanya di dalam hukum perusahaan pun di PT itu yang bertanggung jawab itu adalah direksi. Jadi kalau ada 3-4 direksi berarti 4-4-nya ya itu bertanggung jawab. Cuman kalau lebih secara hukum ya lebih dari satu direksi maka salah satunya dianggap sebagai direktur utama. Jadi sebetulnya direktur utama itu ya fungsinya ya sama dengan direksi yang lain, cuman harus ada yang mengkoordinirkan ya, tadi itu. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada kesepakatan pun ada voting namanya misalnya, ya tergantung aturan perusahaannya sendiri gitu ya. Nah, jadi
Cuma tetap saja ada leadernya, nggak mungkin nggak menurut saya. Mau dinamakan CEO atau tidak ya terserah. Oke Pak. Ini kita ke pertanyaan dari Ati Heart Official. CEO kadang-kadang jadi chief of everything Pak. Bagaimana tips mempercepat sharing power dengan tim? Oke, kadang-kadang bagaimana tips mempercepat sharing power? Ya, artinya kalau kita mau sharing power atau mendelegasikan, berarti kita harus punya tim, kan itu. Nah, siapkah kita mendelegasikan pekerjaan kita yang selama ini kita lakukan sendiri itu ke tim kita? Ya tergantung tadi, pertama ada nggak timnya, yang kedua siap nggak timnya. Jadi kalau kita nggak siap timnya, ya percuma juga Anda nah, jadi artinya apa? Kalau itu syaratnya, berarti pertama Anda harus menyiapkan tim. Yang kedua, Anda harus didik dan develop atau kembangkan tim Anda supaya siap menerima ya, pekerjaan dan delegasi dari Anda. Sehingga pada saat Anda delegasikan, pekerjaannya tetap lancar dan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Itu, kalau mau mempercepat, percepat rekrut timnya, percepat juga develop timnya. Udah. Oke, ini next kita ke pertanyaan dari Fir. Pak, tanya buku yang rekomen untuk belajar menjadi CEO. Banyak banget ya, tapi makanya kembali saya katakan, kadang-kadang kita langsung lompat ya, menjadi belajar menjadi CEO langsung gitu ya. Paling bagus tuh belajar dulu jadi manajer yang baik ya. Karena seorang CEO yang baik itu adalah manajer yang baik. Kemudian belajar leadership skills ya. Jadi misalnya contoh ya, saya coba lihat buku saya nih. Banyak sih sebetulnya buku CEO dan segala macam. Tapi ada satu yang selalu saya sarankan ke teman-teman, terutama yang karena masih kecil. Ada yang namanya One Minute Manager oleh Ken Blanchard namanya ya. Ada versi bahasa Inggrisnya, ada versi bahasa Indonesia kayaknya ada juga ya. Walaupun saya nggak suka versi bahasa Indonesia gitu ya. Tapi nggak apa-apa aja teman-teman. Bukunya murah banget, paling juga 20.000 atau 10.000 ya. Jadi beli aja gitu ya, nggak usah pinjam ke orang ya. Modalin dikit ya. Coba, jadi dia menceritakan perjalanan seorang manajer ya. Walaupun itu buku yang sudah lama ya, boleh dikatakan, tapi sebagai pelajaran pertama basic ya itu bagus banget itu ceritanya ya. Jadi dia juga bukan cerita teorinya tapi dia bercerita soal seperti seolah-olah dia menceritakan perjalanan seorang manajer itu melakukan pekerjaan sehari-harinya dia. Jadi kita ambil pelajaran dari situ. Itu bagus banget menurut saya. Itu pelajaran step pertama itu aja dulu ya. Nanti baru ditingkatkan lagi. Itu aja dulu. Ya kalau Anda belum sempat belajar baca itu menurut saya sih. Oke Pak, wah gak terasa waktu kita tinggal 2 menit terakhir nih Pak. Ya. Pertanyaan dari Fateh Sofani. Izin Pak Budi untuk melihat sebuah metode kerja berhasil yang akan digunakan ke depan atau harus segera diganti, itu apakah ada standar periodik waktu tertentu Pak? Apakah ada template metode untuk mengoperasi proses bisnis menuju goal agar kita dapat benar-benar tahu hasil perusahaan itu ya? Saya baca yang atas yang pertama nih Pak. Untuk melihat sebuah Diulang lagi? Untuk melihat sebuah metode kerja berhasil yang akan digunakan ke depan atau harus segera diganti itu, apakah ada standar periodik waktu tertentunya? Oke, paham saya. Sebetulnya metode itu ya biasanya ya tergantung tadi itu. Kalau sebuah proses itu adalah cukup ruwet gitu ya, mungkin perlu waktu ya untuk mengevaluasinya. Sehingga kalau terlalu cepat juga melakukan perubahan, jadi mungkin kita sebetulnya belum betul-betul bisa melihatnya karena tadi itu ya prosesnya sendiri pertama panjang, mungkin yang kedua juga mungkin memberikan waktu untuk proses itu bisa mencoba berhasil itu juga membutuhkan waktu. Biasanya sih sekali setahun selalu harus direview ya.
Tapi kalaupun misalnya, kalau yang jangka pendek misalnya ya, seperti untuk ya proses jualan misalnya ya. Ya kalau proses jualan bisa saja sih sekali sebulan kita lakukan review ya. Oh ternyata kalau cara beriklan seperti ini nggak tepat, ya mungkin kita harus lakukan cara yang berbeda gitu ya. Nah itu contohnya. Tapi kalau misalnya proses produksi dengan cara seperti ini nggak berhasil, ya mungkin harus diperbaiki dulu ya. Jadi tergantung tadi itu. Kalau semakin penting dia ya mungkin semakin cepat harus kita coba lihat hasilnya supaya jangan terlambat juga untuk kita memperbaikinya. Sehingga nanti ada dampak negatifnya. Jadi kalau bagi saya sih, saya jarang merubah proses itu terus-menerus gitu ya, kecuali hal-hal yang jangka pendek. Biasanya kuartal setiap 3 bulan itu pasti saya review. Oke, Pak. Mungkin kita pertanyaan terakhir ya, Pak, berhubung waktunya sudah lewat 1 menit nih. Iya, sayang banget ya. Jadi pendek waktunya kan ya. Pertanyaan dari Bu Heni Budi. Bagaimana ya Pak jika dulunya awal usaha memakai nama anak, lalu saat bertumbuh, anak-anak enggan terlibat, padahal sudah semakin urgent terlibat, tapi nggak mau karena alasan mungkin nggak mau dibagi kali ya Pak? Iya, jadi ya itulah itu kesalahan banyak teman-teman juga ya. Kita kalau mau bangun bisnis itu ya jangan pakai nama anak. Kalau mereka anaknya tidak akan mau gitu ya, pakai nama sendiri aja gitu ya. Tapi tergantung pakai nama itu maksudnya apa gitu ya. Apakah itu di dalam akta perusahaannya atau apa gitu ya. Nah kalau memang di akta perusahaan itu nama anak, ya bisa saja sih dirubah, ya dijual, di transfer, dihibahkan gitu ya. Nah, cari orang yang mau tentunya ya. Nah, jadi atau misalnya biar saja anak kalau bentuknya PT misalnya dia hanya sebagai pemegang saham ya nggak apa-apa. Tapi yang mengerjakan orang lain kan boleh-boleh aja cari profesional. Oke, semoga pertanyaan dari teman-teman ini semua terjawab pada malam hari ini ya Pak. Thank you banget Pak Budi sudah sharing pada malam hari ini. Gak terasa kita sudah Iya. dari Pak. Iya, terima kasih. Jadi teman-teman, jadi penutup saya adalah teman-teman tuh belajar nggak apa-apa dari bawah gitu ya, tapi terus-menerus meningkatkan dirinya. Tapi yang paling penting bagi saya adalah bagaimana teman-teman tuh memahami dulu ya peran dari CEO yang sebenarnya itu ya seperti apa. Kemudian setelah itu apa yang harus Anda punya dari sisi leadership-nya apa, manajerialnya apa, misalnya business skill, sikap dan karakternya. Nah, kemudian lihat nih, di mana kekurangan Anda, lalu prioritaskan yang mana yang Anda mau perbaiki dulu di dalam diri Anda perbaiki itu ya. Jadi jangan lupa belajar ya, banyak sekali misalnya modul-modul, misalnya seperti misalnya katakanlah membaca laporan keuangan itu wajib, kudu wajib, nggak bisa nggak tuh seorang CEO gitu ya. Jadi misalnya di bisnis.id itu ada e-course yang betul-betul simple ya untuk tahapan pertama gitu ya. Anda bisa belajar. Kalau Anda sudah betul-betul cukup besar gitu ya. Saya juga punya program yang namanya CEO Development Program gitu, tapi itu hanya kita undang yang betul-betul mampu dan juga sekaligus memang pas untuk dia. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah lebih besar gitu ya. Tahun ini kita adakan di Februari ya, biasanya yang sudah besar maksudnya besar itu maksudnya mampu karena memang dia memerlukan skills yang lebih banyak gitu ya sebagai seorang CEO ya. Tapi banyak cara Anda belajar ya, silakan dari buku boleh ya, dari tempat lain boleh. Yang penting keinginan Anda untuk belajar itu yang lebih penting bagi saya. Oke, balik keinginan masing-masing nih Pak, apakah ingin menjadi CEO yang baik atau yang kurang baik? Ya, atau sekedar nampang aja sebagai CEO di kartu namanya gitu ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung pada sesi malam hari ini. Semoga kita bisa ketemu di sesi selanjutnya untuk tanya jawab lagi nih Pak. Oke, makasih Sherly semuanya. Selamat malam teman-teman. Terima kasih, selamat belajar dan sukses selalu untuk Anda semua. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Pak.